Halo teman-teman informatik, selamat datang di Himapod, podcast by Informatika UTY. Gimana nih kabar teman-teman informatik? Mudahan sehat-sehat aja ya. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber lagi, yaitu Marcel. Halo Marcel, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik banget hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin Marcel bisa kenalan dulu nih ke teman-teman semua yang lagi nonton Himapod. Silakan Marcel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marcel Andrian Shevchenko dari Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Informatika, angkatan tahun 2020, sekarang menempuh di semester 3, dan juga bagian dari Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum periode 2021-2022. Jadi, hari ini aku sama Susi mau nanya-nanya nih tentang prestasi Marcel. Marcel gimana nih? Udah siap kan? Kami tanya-tanyain. Oke, siap banget. Lanjut aja. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Marcel ini nih pernah ikut kompetisi internasional Big Data yang diselenggarakan sama ITB dan juara 2. Kalau boleh tahu, apa aja sih kesiapan Marcel pas mau berkompetisi? Oke, terkait dengan kegiatan aku yang udah dilaksanakan, yaitu International Big Data Ideation Competition 2021 yang diadain oleh ITB, preparation yang aku lakukan adalah kurang lebihnya yaitu mendaftarkan diri, kemudian membuat essay terkait diri sendiri, kemudian motivation letter, membuat CV, prepare dari transkrip nilai, dan lain sebagainya dari ya sama aja seperti seleksi-seleksi yang ada pada pendaftaran universitas, seperti itu sih lebih baiknya. Tapi bedanya kita nggak ada tes tertulis seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada tes tertulis, itu tuh maksudnya tuh tes praktek atau tesnya tuh yang gimana tuh? Atau mungkin ada tes-tes lainnya, cara-cara lainnya gitu? Kalau terkait dengan hal tersebut, itu nggak ada ya. Jadi cuman kita ngisi form, kita mengisi form apakah nantinya dengan kita memilih course yang ada itu, apakah kita diterima atau tidak, itu berdasarkan yang sudah kita isi seperti CV, kemudian transkrip nilai, kemudian data-data diri, terus ada motivation letter, itu yang membantu kita untuk mendapatkan keseleksi ini. Seperti itu. Ini kan kompetisi internasional. Selain di Indonesia, negara mana aja sih yang ikut kompetisi? Oke. Kegiatan yang dilaksanakan ini dari berbagai negara ya. Dari berbagai negara itu kurang lebihnya kalau nggak salah ada dari Singapura, kemudian ada dari Hong Kong, kemudian ada dari Jepang ya. Dari Jepang, terus dari Spanyol juga ada kemarin, terus Malaysia pasti ada. Terus ya kurang lebihnya itu aja sih yang ada diikuti. Wow, banyak sekali ya. Berarti ketat dong ya persaingannya. Cukup ketat bisa dibilang. Kalau bisa dibilang kita berangkat dari pribadi atau individu, pulang bersama kelompok, dan kelompok itu dicampur ya berdasarkan diacak dari panitia seperti itu. Barusan Marcel bilang kan pas berangkat individu, terus pas baliknya kelompok. Nah itu kan dari berbagai negara kan ya. Marcel gimana tuh sama teman-teman yang ada di kelompok Marcel? Ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris kah atau sama-sama bahasa Indonesia? Ketika kelompokku kelompok 34, kelompok 34, aku mendapatkan tim mostly dari Indonesia, yaitu aku dari perwakilan UTY, kemudian ada dari ITB juga, kemudian dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan satu dari Tokyo Metropolitan University. Tapi dikarenakan beberapa keharusan menggunakan bahasa Inggris, jadi memang full bahasa Inggris ya, apalagi ketika kita menghadapi kelas itu full English. Jadi ya fullnya bahasa Inggris, tapi kalau untuk kita berbicara satu sama lain biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi terkadang untuk di grup utama kita menggunakan bahasa Inggris karena
juga kadang ada dosen dan juga campur-campur dengan mahasiswa internasional lainnya. Selain bahasa Inggris, Marcel tuh pas berkompetisi itu ada nggak sih kayak tertarik untuk belajar bahasa dari mereka tuh pas ada kompetisinya itu? Kalau dari kompetisi itu aku justru belum ada keinginan untuk belajar bahasa asingnya, tapi kalau untuk belajar bahasa asing yang aku minati adalah ya Prancis, kemudian Chinese ya bisa dibilang sama Korean. Itu yang cukup aku minati buat dipelajari. Wow. Kalau Marcel sendiri nih, sebelum ikut kompetisi gitu, ada nggak sih Marcel tuh seperti yang, aduh, gimana ya nanti kompetisinya, atau kira-kira ada perasaan seperti itu nggak sih? Ya waktu penampilan pasti ada rasa insecure karena pertama waktu diposting ada beberapa kelompok yang mendapatkan nilai likes atau disukai banyak banget, bahkan sampai ratusan bahkan hampir ribuan juga. Nah itu membuat tim kami insecure, tapi dengan kekuatan bulan bukan, tapi kekuatan pitching ya, karena pitching kemudian ide kita yang kuat, ide kita yang resolve atau yang menyelesaikan masalah. Kemudian tim kita berhasil mendapatkan menang di posisi kedua. Ya walaupun target kita adalah menang juara 1, tapi dengan menang juara 2 sudah cukup bersyukur sehingga kita dapat pulang membawa hadiah seperti itu. Nah, Marcel bilang kan tadi sempat ngebikin kelompoknya tuh insecure. Apa sih yang membuat insecure itu? Pertama karena kadang ide-idenya tuh bagus-bagus banget. Ya banyak banget sih memang yang idenya bagus-bagus banget, dan kemudian PPT-nya juga pada bagus-bagus, terus kemudian data visualization-nya juga bagus. Tapi aku percaya bahwa di PPT kita di kelompok 34 itu benar-benar udah kuat dikarenakan di kelompok kita ini memiliki banyak data visualization yang membantu dari perancangan sistem aplikasinya, sehingga kita percaya bahwasanya goals dari big data itu dari kompleks sistem dan juga econometrics dapat terrealisasi dalam sebuah aplikasi, sehingga goals-goalsnya itu yang jadi kita minder ya, karena beberapa orang fokus ke economics dan memang full banget gitu, seperti itu yang bikin kita insecure. Dan satu lagi tadi likes-nya itu banyak banget, jadi kayak kita insecure banget nih gitu. Nah, aku setuju banget tuh sama yang kamu bilang, karena dengan dengan yakin aja kalau kita tuh bisa, pasti itu tuh apa yang kita mau bakal dapat gitu. Yang penting tuh yakin, terus tuh percaya kalau kita tuh bakal mampu buat melangkah ke lebih depannya gitu sih. Itu. Aku mau tanya nih tentang Marcel yang menjadi Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif 2021 di Jawa Tengah nih. Oke, boleh banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang ini Marcel jadi Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif 2021 Jawa Tengah loh. Gimana? Keren banget ya. Pernah ikut kompetisi internasional, dah tuh jadi Duta di Jawa Tengah. Kira-kira prestasi apa lagi nih yang mau dicapai dengan Marcel? Mungkin dalam waktu dekat, ya semoga aja bisa tembus ya. Itu pendaftaran dari beasiswa ke University of Zagreb yang di Kroasia ya, mohon maaf, di Kroasia. Semoga bisa tembus di semester 4. Mungkin itu Susi. Ya, kita doakan semoga nanti Marcel tetap menjadi kebanggaan UTY juga ya, dan juga untuk teman-teman lainnya bisa mencontoh Marcel nih untuk jadi kebanggaan Universitas Teknologi Yogyakarta kita ini. Setelah segudang prestasi yang dilewati, apakah ada keinginan melanjutkan studi di luar negeri? Pastinya ada ya. Pastinya ada. Dengan melanjutkan studi ini, nantinya bakalan fokus ke tentang AI, lebih ke artificial intelligence, kemudian ya dengan negara, mungkin nanti ada teman-teman bertanya, oh
mau di negara mana gitu. Aku udah punya 2 pilihan, pastinya kurang lebihnya nanti mengejar dari Amerika Serikat dan juga Jerman ya untuk S2-nya tadi. Nah, dari situ aku mau fokus ke AI sendiri, mau fokusnya adalah nanti AI untuk healthcare. Nggak tahu juga ya nanti kalau misalkan ke depannya lebih dibutuhkan yang mana, tapi untuk saat ini cukup mendalami AI yang berkaitan dengan healthcare. Nah, tapi juga sekarang udah mulai cari-cari tahu gimana untuk path-nya menuju ke sana seperti itu. Iya, ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Marcel memilih Amerika dan juga Jerman? Oke, yang pertama untuk Amerika sendiri karena research-nya ya, research dari resources-nya itu cukup bagus dan juga akademiknya karena kebanyakan dari developer-developernya juga kebanyakan dari university yang ada di Amerika, walaupun sekarang juga banyak orang-orang India yang memiliki kemampuan lebih. Bahkan kemarin sempat ya mengikuti Machine Learning Festival dari Vishwakarma Institute of Technology India yang mereka memang fokus ke AI juga gitu. Jadi ya mereka fokusing itu ke AI. Nah, di situ yang pertama tadi kan di Amerika ya terkait dengan resource-nya, kemudian atmosfernya juga banyak, kemudian nantinya kalau mau praktikumnya lebih banyak lagi ya kalau tentang praktikum. Terus kemudian kalau Jerman kan lebih ke engineering ya, artinya lebih ke industri kalau di Jerman menurut aku. Jadi AI yang dipakai di Jerman itu lebih ke practical di engineering gitu kalau menurut aku sepengetahuanku ya. Jadi itulah pilihannya. Nah, kemudian alasan yang kedua juga beasiswa yang didapatkan lebih banyak di Jerman dan juga Amerika. Jadi untuk amount of scholarship-nya bakalan lebih banyak chance atau kesempatan di Jerman dan juga Amerika Serikat seperti itu. Iya. Kalau menurut Marcel nih, apa sih yang membuat Marcel itu mendalami AI ini? Oke, kenapa aku mendalami AI? Karena menurut proyeksi aku sendiri setelah menganalisa dari data-data yang udah ada ya, jadi kan fokus banget nih ke big data. Terus kemudian aku pernah baca-baca banyak data yang memproyeksikan bahwasanya di future antara 10 sampai 15 bahkan 20 tahun ke depan itu orang-orang bakalan masuk ke tahap yang namanya Society 5.0 atau revolusi industri 5.0 ya yang udah menggunakan robot. Nah, ketika kita peralihan ke industri 5.0 atau Society 5.0, nantinya alat-alat berbasis AI akan semakin banyak seperti sekarang udah mulai transformasi ya, pakai AR, kemudian transformasi seperti Google Glasses, terus kemudian Microsoft HoloLens, itu mereka udah mulai transformasi ke dunia AI atau yang bisa dibilang dunia virtual lah ya. Nah, kemudian seperti YouTube mulai membuat metaverse yang nantinya sosial media akan menjadi dunia virtual ya, sehingga engineer AI ini bakalan dibutuhin banyak banget di masa depan, sehingga I want to be a part of it gitu, kayak I want to be a part of the change gitu. Kayak nantinya semua bakalan berubah lagi ketika AI ini sudah mulai masuk kayak negara api menyerang gitu. Kayak ya kita harus menyesuaikan gitu. Kalau enggak ya gimana nanti untuk survive ke depannya. Dan untuk sekarang, untuk masa-masa sekarang kalau bisa dibilang terkait gaji ya untuk AI sendiri rata-rata di Indonesia untuk junior aja udah besar, apalagi nanti untuk level senior bisa banyak banget gitu, 3 digit itu masuk banget gitu per tahun bisa dibilang 3 digit itu udah masuk banget, bahkan bisa juga per MM-an per tahun juga bisa masuk kalau yang senior AI engineer. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Itu sih Susi. Oke. Sebelum negara api menyerang,
Marcel dulunya itu tuh emang ada basic informatikanya atau baru belajar tentang informatika tuh pas udah di UTY ini? Gimana tuh? Oke, oke. Kalau ngobrolin ini sebenarnya udah sering banyak banget ya teman-temanku yang nanya, kok kamu bisa gini, bisa gitu. Nah, dulu sebenarnya berawal dari minat ya. Minat karena komputer ya. Minat karena komputer waktu SD itu dikasih apa namanya? Dikasih komputer nih sama kakek aku. Kemudian makin paham nih, makin paham, tertarik sama komputer. Terus kemudian di SD juga, di SD kan SD berstandar internasional kan, jadi waktu dulu itu udah pakai laptop, kemudian komputernya juga udah mendukung di SD, jadi TIK waktu di SD itu udah diajarin bener-bener gitu loh. Apalagi dulu ada Ekskul Bridge kan, Ekskul Bridge itu dulu ada aplikasinya juga buat belajarnya, jadi makin tertarik dengan sistem yang ada di komputer. Terus dulu ada sempat kayak web-web gitu, itu juga seru. Nah, kemudian SMP nih, SMP mulai nge-explore tentang dunia IT, dunia-dunia ala-ala hacker gitu kan. Dunia-dunia ala hacker gitu kan. Biasa nih anak-anak nih baru megang IT pengen nge-hack nih gitu kan. Terus waktu itu scrolling Facebook nggak masuk tuh di antara hackingan di security engineer. Tapi waktu itu di tahun 2000 berapa ya? 2013 ya? 2012 2013 itu kan internet 4G baru-baru aja di Indonesia kan. Waktu itu udah pakai Note 3 ya, Samsung Note 3 itu, dan pakai M3 itu udah pakai 4G. Nah, waktu itu udah lumayan lancar banget buat internetan. Terus kemudian waktu itu sempat ikut grup-grup kayak hacking gitu. Nah, terus mulai belajar kayak SQL injection, kemudian ada brute force, kemudian ada kayak apa ya, bisa bilang reverse engineering dan lain sebagainya. Nah, tapi kayak dulu tuh yang bisa dipakai SQL injection kayak ya cuman ganti-ganti tampilan website yang udah kena gitu loh. Tapi dulu kita bilangnya it's been hacked gitu, kayak udah di hacking gitu. Tapi ternyata setelah aku paham security engineer, itu mah bukan ngehack, itu masih jauh dari ngehack gitu kan, karena datanya pun belum terakses gitu. Nah, dari situ mulai belajar, kemudian waktu itu awal-awal kelas 9 itu decoding mulai muncul ya, belajar decoding. Nah, saatnya masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, waktu itu pengen banget masuk SMK jurusan TKJ kalau enggak RPL ya, TKJ atau RPL, tapi karena waktu itu enggak lolos seleksi karena mata juga ya, mata dan kayaknya fisik tuh kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya masuk ke SMA. Nah, karena SMA waktu itu sulit ya, waktu itu rayonisasi, jadi nggak bisa ke SMA yang sangat favorit. Jadi waktu itu nilai aku cuman cukup di SMA yang ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Jadi ya waktu itu akhirnya masuk ke jurusan yang memang tidak bisa ini ya. Oke, jadi seperti itu sih kalau terkait jalannya. Nah, kemudian paling baru kelas 11 mulai lagi mendalami karena sempat vakum 1 tahun buat debating ya, fokus ke debating. Kemudian kelas 11 aku lolos ke XL Youth Leadership Camp. Nah, di XL Youth Leadership Camp tuh pelajarannya adalah kita membuat prototyping aplikasi. Jadi mulai dari sistem aplikasi dan lain sebagainya, pembuatan aplikasi, perencanaan aplikasi, design thinking dan lain sebagainya itu diajarin, dan kita mempraktekannya secara real time. Nah, itu dibiayai oleh XL. Jadi sampai sekarang ilmu-ilmu yang ada tuh masih terbenam gitu loh. Nah, kemudian baru kelas ini lagi aku kelas 12-an mulai mendalami lagi. Nah, waktu pandemi itu jeda dari semester, maksudnya jeda untuk ke universitas, aku terus belajar, terus mendalami dengan dunia IT karena waktu itu booming banget ya IT. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu loh, aku belajar terus kemudian bener-bener suka banget sama AI gitu kan.
terus kayak menarik dan belajar basic-basicnya sampai ke percobaan-percobaan yang advance gitu, sehingga tahu perbedaan gimana dari from scratch ya, kalau bilang from scratch hingga pakai library yang tingkat atas, walaupun kadang masih error-error gitu aja. Halo Sobat Informatics, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan video-video terbaru dari Himatika UT ya. Bye-bye!